Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Wafiq Fadilah Nur. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam kesempatan ini saya akan berdiskusi lagi masih dengan materi yang sama, yaitu terkait dengan perbandingan pendidikan. Hanya saja yang kita bahas dalam malam hari ini itu perbandingan sistem pendidikan yang ada di Jepang, perbandingan pendidikan yang ada di Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia. Dan perbandingan pendidikan ini berfokus pada sistem. Setelah itu ada kebijakan dan ada problematika yang dialami di masing-masing negara seperti itu. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perbandingan sistem pendidikan di Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan di Indonesia. Pada dasarnya untuk di negara yang telah disebutkan tadi ada 3 poin yang menjadi perbandingan atau menjadi poin penting dalam perbandingan pendidikan. Yang pertama yaitu ada perbandingan dari segi kurikulum dan fokus pendidikan. Langsung saja kita bahas di negara yang pertama, yaitu negara Jepang. Sistem pendidikan Jepang memiliki kurikulum nasional dan yang ketat dan fokus pada disiplin kerjasama, dan pembentukan karakter. Terdapat penekanan kuat pada pelajaran matematika, sains, dan bahasa Jepang. Setelah itu di Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang berfokus pada kreativitas, kemandirian, dan kesetaraan. Kurikulumnya lebih fleksibel dengan penekanan pada pemecahan masalah dan keterampilan sosial. Setelah itu di Korea sistem pendidikan menekankan prestasi akademik yang tinggi, terdapat persiapan ujian masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif, mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Korea, dan sains menjadi fokus utama. Untuk di negara Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia mengadopsi kurikulum nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran, termasuk bahasa Melayu, matematika, sains, dan sejarah. Terdapat upaya untuk mempromosikan multibahasa dan multikulturalisme. Dan yang terakhir, negara kita sendiri yaitu Indonesia. Di dalam Indonesia, kurikulum nasional meliputi mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Setelah itu terdapat penekanan pada pengembangan karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan keterampilan vokasional. Dari beberapa penjelasan tadi dari kurikulum dan fokus pendidikan, bahwasanya dapat disimpulkan bahwasannya dari setiap sistem pendidikan yang ada di negara yang telah disebutkan tadi itu fokus pendidikannya atau kurikulumnya tidak berbeda jauh, di mana mereka menguatkan yang pertama yaitu bahasa daerah, atau bukan bahasa daerah ya, tapi bahasa nasional mereka masing-masing, bahasa nasional di negaranya masing-masing. Jadi pada intinya bahasa itu penting seperti itu. Setelah itu ada matematika yang kedua, di mana dalam semua negara pasti ada yang namanya membahas tentang matematika yang ditekankan. Setelah itu ada sains atau ilmu pengetahuan. Nah, dari Jepang sendiri sampai dengan negara Indonesia itu menekankan pada 3 aspek tadi di dalam kurikulum dan fokus pendidikannya. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada matematika, dan yang ketiga ada sains. Inilah yang ditekankan dari kurikulum dan fokus pendidikannya. Setelah itu ada di sistem pendidikan itu durasi pendidikan. Durasi pendidikan berarti di Jepang sendiri sistem pendidikan Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Di Finlandia 9 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah atas, dan pendidikan prasekolah juga diperhatikan dengan baik. Di Korea, pendidikan Korea terdiri 6 tahun dasar, 3 tahun menengah, dan 3 tahun menengah atas. Di Malaysia, sistem pendidikan terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar, 5 tahun pendidikan menengah rendah, dan 2 tahun pendidikan menengah atas. Di Indonesia sendiri,
memiliki 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas, dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Ya, biasanya seperti itu. Dari penjelasan durasi pendidikan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya dari 1, 2, 3, 4, 5, ada dari 5 negara ini, itu durasi pendidikannya tidak jauh berbeda. Karena kisaran waktu dalam menempuh pendidikannya kurang lebih 12 tahun, sama saja. Namun pengklasifikasiannya saja yang berbeda. Ada yang 9 tahun di sekolah dasar, setelah itu sekolah menengahnya 3 tahun, seperti itu. Ada juga yang 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun menengah bawah, 3 tahun menengah atas. Nah, namun dalam jumlah waktunya sendiri itu kebanyakan emang digenapkan menjadi 12 tahun wajib belajar, seperti itu. Dan selanjutnya dalam sistem pendidikan yaitu ada penilaian dan evaluasi. Di Jepang sendiri terdapat ujian nasional yang signifikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Penilaiannya berbasis kelas dan tes periodik digunakan untuk mengukur kemajuan siswa. Di Finlandia menggunakan penilaian formatif yang berfokus pada pemahaman individu dan kemajuan siswa. Tes standar nasional tidak ada tingkat dasar, tetapi pada pendidikan menengah atas, tetapi ada pada pendidikan menengah atas. Di Korea memiliki sistem penilaian yang sangat kompetitif dan berbasis tes ujian nasional sangat penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk yang di Malaysia dan Indonesianya sendiri, itu kalau di Malaysia sistem pendidikannya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana kalau sistem pendidikan dulu sebelum kurikulum merdeka itu masih ada ujian nasional juga, sama ujian nasional untuk mencapai di jenjang selanjutnya. Setelah itu ada ujian-ujian sekolah seperti itu, dan kalau di SMK juga biasanya ada praktek lapangan seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri sistem pendidikannya sekarang dimana kita tahu bahwasanya kalau di Indonesia sendiri itu sudah beranjak kepada sistem kurikulum merdeka, yang artinya merdeka belajar itu kenyamanan belajar lah yang diutamakan, dimana guru bisa berekspresi lebih banyak lagi dalam menentukan metode belajarnya, dan mahasiswa lebih luas lagi dalam menentukan minat belajarnya, seperti itu. Itu tadi pembahasan pertama tentang sistem pendidikan. Yang berikutnya perbandingan pendidikan melalui aspek problematika. Setelah saya melakukan kajian, bahwasannya terdapat 2 poin penting dalam problematika pendidikan. Yang pertama ada kesenjangan pendidikan. Di Jepang, meskipun Jepang memiliki sistem pendidikan yang dianggap kuat, tetapi terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan. Nah, yang kedua, Finlandia memiliki tingkat kesenjangan pendidikan yang relatif rendah. Sistem pendidikan yang setara dengan dukungan yang kuat dari pemerintah telah membantu mengurangi kesenjangan antar siswa dari latar belakang berbeda. Setelah itu terdapat tekanan tinggi pada yang di Korea. Di Korea terdapat tekanan tinggi pada prestasi akademik, dan ini dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan pendidikan. Di Malaysia, kesenjangan pendidikan disebabkan oleh wilayah di sini. Akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia sendiri menghadapi tantangan kesenjangan pendidikan, yaitu faktor geografis, kemiskinan, aksesibilitas, dan dapat mengaruhi pendidikan bagi siswa di berbagai wilayah. Berarti di Indonesia sendiri itu geografis dan kemiskinan menjadi pengaruh penting untuk pendidikan. Dapat disimpulkan dari 5 negara tadi bahwasannya yang menjadi poin utama dalam kesenjangan pendidikan itu adanya akses pendidikan yang terbatas, di mana di sini seperti yang dibahas kemarin bahwasanya antara daerah yang terpencil dengan daerah pedesaan itu tetap menjadi masalah utama, yaitu kesenjangan yang menjadi kesenjangan dalam pendidikan. Nah, ini akan menyebabkan yang adanya perbedaan taraf pendidikan antara satu daerah. Jadi perlu adanya upaya untuk menyamaratakan taraf pendidikan, terutama di Indonesia. Setelah itu ada perbandingan pendidikan di negara yang disebutkan tadi berdasarkan aspek kebijakan pendidikan. Dalam aspek kebijakan pendidikan sendiri ada 2 juga,
Yang pertama itu investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan. Oh, mohon maaf. Tadi kita kembali lagi kepada perbandingan pendidikan melalui problematika. Yang kedua tadi belum disebutkan bahwasanya kualitas pendidikan. Ini menjadi problem pendidikan. Di Jepang, sistem pendidikan Jepang dianggap memiliki kualitas tinggi dalam hal akademik dan disiplin. Namun dalam penekanan yang kuat pada menghafal dan tes standar yang dapat mengurangi kebebasan kreativitas. Paham. Setelah itu yang kedua, Finlandia dikenal dengan kualitas pendidikannya yang tinggi, pendekatan yang berfokus pada kemandirian. Di Korea juga memiliki sistem pendidikan yang tinggi. Siswa Korea sering mencoba skor tinggi, namun tekanan yang tinggi dari sistem pendidikannya menyebabkan kurangnya keseimbangan. Malaysia, kualitas pendidikan Malaysia bervariasi tergantung wilayah. Berarti di sini ada kesenjangan antara wilayah yang mungkin bisa terjangkau pendidikan yang baik gitu kan. Itu berarti berbeda dengan daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri, tantangannya dalam kualitas pendidikan yaitu sama, masih perbedaan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan. Maka di sini dapat bisa kita simpulkan bahwasannya kualitas pendidikan itu dipengaruhi yang pertama adanya sistem pembelajaran yang terlalu mengekang. Seperti yang kita tahu bahwasannya sistem pendidikan yang teratur yaitu sistem pendidikan yang membuat guru nyaman dan siswa juga nyaman seperti itu. Namun pada kenyataannya di kualitas pendidikan ini bisa ditingkatkan. Namun pada kualitas mental seorang mahasiswa atau seorang peserta didik itu masih perlu dipertanyakan, karena di negara-negara yang memiliki kualitas tinggi itu kualitas mentalitas mereka itu masih kurang. Karena apa? Karena banyaknya tekanan-tekanan, dorongan secara paksa agar mereka tuh harus paham seperti itu. Kalau di Malaysia dan di Indonesia itu lebih kepada kesenjangan tadi aksesibilitas sih namanya, perbedaan antara yang di perkotaan dan di perdesaan, dimana jika di perkotaan harusnya lebih diperhatikan dan di pedesaan itu terpencil kayak gitu kurang diperhatikan seperti itu. Jadi hal inilah yang menyebabkan kualitas pendidikan itu sangat ya prihatinkan lah. Setelah itu perbandingan pendidikan melalui ditinjau dari kebijakan. Yang pertama, secara garis besar saja bahwasanya ditinjau dari kebijakan pendidikan yang diambil, yang sangat ditekankan yaitu pada peningkatan kualitas guru. Di sini langsung saya jelaskan secara langsung dirangkap dari Jepang dan Indonesia bahwasanya masalah yang dihadapi itu dimana kualitas guru yang tidak memadai. Maksud dari tidak memadai adalah banyak guru yang berkompeten gitu kan, namun lambat laun mereka tidak disertai dengan adanya upgrade diri atau upgrading seperti itu, sehingga peningkatan kualitas guru itu terhambat seperti itu. Nah, inilah yang menjadi problem-problem yang ada di negara-negara tadi, khususnya negara kita. Ya di semua negara juga merasakan hal yang sama kayak gitu kan. Jadi apalagi ya tadi adanya faktor perdesaan dan perkotaan. Nah, ini juga menjadi akses untuk pengupgradean guru itu terhambat juga seperti itu. Harusnya guru ini mendapatkan bimbingan dari para pemerintah kotanya atau pemerintah daerah atau dari negaranya itu untuk mendapatkan pencerdasan. Namun adanya keterbatasan ini membuat mereka tidak mendapatkan hak tersebut seperti itu. Lanjutnya saja yaitu diskusi tentang era 4.0. Buat kalian semua, apakah kalian sudah tahu apa itu era 4.0? Mungkin langsung saja dijelaskan bahwasanya era 4.0 itu artinya era industri teknologi gitu.
di mana semua itu merujuk pada teknologi seperti itu. Dalam dunia industri dan ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Nah, itu secara garis besarnya. Terutama kecerdasan buatan, robotika, komputasi awan, big data, internet of things, dan teknologi lainnya. Era ini ditandai dengan adopsi dan integrasi teknologi digital yang luas dalam hampir semua sektor kehidupan manusia, termasuk industri, bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya era 4.0 itu di mana manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi artinya adanya teknologi itu sebagai pembantu manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Dalam secara logika, teknologi itu menimbulkan dampak yang positif seperti itu. Karena dalam kenyataannya sendiri, contohnya dalam dunia pendidikan ya, dengan adanya misalnya contoh dari 4.0 itu kita adanya seperti proyektor itu kan. Nah, itu kan teknologi, bagian dari teknologi, terus handphone, terus juga ada laptop. Nah, itu juga bagian dari teknologi. Nah, di mana dari input-input yang saya berikan tadi itu merupakan salah satu penunjang meningkatnya kualitas pendidikan seperti itu. Jadi, era 4.0 itu di mana manusia itu berdampingan dengan teknologi dan teknologi sebagai pembantu dan manusialah sebagai penggeraknya, seperti itu. Setelah itu masuk kepada sistem problematika dan kebijakan pendidikan di era 4.0. Nih, sistem pendidikan di era 4.0. Yang pertama ada integrasi teknologi. Pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Kurikulum, yang kedua ada kurikulum yang relevan. Terus ada pembelajaran yang berbasis proyek dan kolaborasi. Nah, dalam sistem pendidikan di sini dijelaskan bahwasannya dalam menghadapi era 4.0, pendidikan seharusnya mengintegrasikan teknologi dalam sistem pendidikan, di mana seharusnya teknologi itu harus dihubungkan dengan pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik dan pendidik itu akan mengalami peningkatan. Karena apa? Karena dalam pendidikan sendiri itu adanya pendidikan itu digunakan untuk menjawab tantangan zaman seperti itu. Dimana berarti kalau ada teknologi terbaru masuk atau zaman yang dirubah dengan teknologi, nah itu jangan sampai terjadi. Yang namanya zaman dirubah oleh teknologi jangan terjadi. Dimana manusia harus tetap memegang peran penting seperti itu. Maka dari itu harus ada yang namanya integrasi teknologi, dimana kita harus masukkan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Gitu. Yang kedua ada kurikulum yang relevan. Nah, ini kurikulum artinya bagaimana sistem pendidikannya gitu yang akan diberikan, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi sendiri seperti itu kan. Kebanyakan seperti itu dalam dunia pendidikan. Nah, ini artinya dengan adanya teknologi, dengan adanya era yang baru sekarang, kita harus menyesuaikan lagi pendidikannya. Nah, menyesuaikannya dengan apa? Dengan membuat kurikulum yang sesuai dengan era yang sekarang. Bahwasannya era sekarang era 4.0. Nah, kurikulum yang digunakan sekarang adalah kurikulum merdeka. Artinya kurikulum yang bebas dan nyaman seperti itu, Mas. Artinya ada kenyamanan sendiri untuk guru dan siswa. Ini bisa diimplementasikan dalam era sekarang, di mana adanya kebebasan dalam mengekspresikan di mana minat mereka, di mana bakat mereka, dan di mana mereka ingin menguasai kemampuan mereka seperti itu. Jadi yang kedua adalah kurikulum yang sesuai. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Nah, ini dengan adanya era 4.0 maka ditekankan bahwasannya pembelajaran itu tidak hanya sebatas teori saja, namun harus ada pembelajaran secara praktek, di mana setelah mereka melakukan yang namanya uji teori, maka mereka harus melakukan yang namanya praktek, yaitu mereka harus menghasilkan suatu karya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada problematika pendidikan. Problematika pendidikan di era 4.0, yaitu pertama ada kesenjangan digital, ketidakcocokan kurikulum, kurangnya perhatian guru. Kesenjangan digital ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang tidak merata ya di suatu negara, di mana
Di perkotaan dikenal secara jelas, namun di perdesaan masih baru masuk seperti itu. Ketidakcocokan kurikulum artinya dengan adanya era 4.0 itu dalam dunia pendidikan kewalahan. Karena apa? Karena kurikulumnya sendiri tidak bisa menjawab tantangan zaman yang dibawa oleh era 4.0. Setelah itu kurangnya pelatihan guru. Nah ini seharusnya ada namanya pelatihan guru. Karena apa? Karena lambat laun seperti yang saya katakan tadi, era itu akan berubah. Jadi dimana semakin tua dunia ini atau semakin naik tahun, maka akan terjadi namanya perkembangan sistem pendidikan. Artinya guru harus selalu terus mengupgrade dirinya. Setelah itu ada kebijakan pendidikan di era 4.0. Yang pertama ada investasi dalam infrastruktur teknologi. Yang kedua ada pengembangan kurikulum yang relevan. Ketiga pelatihan guru. Yang keempat ada kemitraan dengan industri. Yang kelima ada pendidikan seumur hidup. Nah, ini tadi. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu semua penting. Pentingnya adalah yaitu untuk menjawab tantangan zaman yang ada di era sekarang. Jadi sesegera mungkin kita harus menjawab namanya tantangan zaman yang ada di era 4.0. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena kita digadang pada tahun 2045 kita sudah akan harus menghadapi yang namanya era 5.0. Maka dengan itu, bagaimana kita bisa menghadapi era 5.0 jika dalam era 4.0 sendiri kita masih kewalahan gitu. Yang selanjutnya ada bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0. Beri penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan era 4.0. Langsung saja dari ulasan-ulasan yang telah saya berikan tadi, maka dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0. Yang pertama yaitu adalah menyesuaikan kurikulum seperti itu. Adanya era 4.0 berarti kita harus menyesuaikan kurikulum. Nah, mengapa saya bilang menyesuaikan kurikulum? Karena itu sangat penting. Siswa sekarang harus dididik dengan cara yang sekarang juga. Berarti siswa yang modern harus diberikan pendidikan secara modern juga, seperti itu. Kesimpulannya bahwasannya dengan adanya 4.0 di mana teknologi itu berdampingan dengan manusia, berarti manusia sendiri harus bisa menguasai teknologi. Berarti kurikulum sendiri kita harus berorientasi pada teknologi. Artinya jangan sampai ada yang namanya ketertinggalan dalam pemahaman teknologi. Yang kedua yaitu pelatihan guru. Diadakannya pelatihan guru. Ini guna untuk mempersiapkan pendidikan di Indonesia menghadapi era 4.0. Mengapa dikatakan era pelatihan guru? Sedangkan kan yang masa mendatangkan akan yang menghadapi akan para penerusnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana para penerus bisa meneruskan perjuangan nanti era-era selanjutnya jika di era sekarang sendiri gurunya memiliki taraf yang rendah gitu dalam konteks pendidikannya. Maka dengan itu perlu yang adanya pelatihan guru. Gunanya apa? Ya gunanya tadi untuk bagaimana mereka bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam menunjang berlangsungnya proses pendidikan seperti itu. Tujuannya ya tadi agar dapat menjawab tantangan zaman seperti itu. Nah, untuk dampak negatif dan dampak positif dari pendidikan era 4.0 sendiri, dampak positifnya itu akses dan kesetaraan. Akses dan kesetaraan ini, nah dengan adanya teknologi, akses dan kesetaraan ini bisa diatasi. Kenapa saya bilang bisa diatasi? Karena dengan adanya akses informasi dari internet, maka tidak ada lagi keterbatasan dalam mencari informasi. Artinya informasi yang didapat antara desa dan di kota pasti sama. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya internet seperti itu. Yang kedua yaitu keterampilan yang relevan. Nah, dengan adanya era 4.0 pastinya akan muncul keterampilan baru, terutama yang bersangkutan dengan teknologi. Nah, ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi keterampilan yang bagus untuk diajarkan. Setelah itu pembelajaran yang aktif. Nah,
Kenapa saya bilang pembelajaran aktif? Karena dalam era ini juga itu pembelajaran harus ditekankan pada hasil karya. Mana tadi tadi ada saya bilang bahwasanya pendidikan tidak hanya secara teori namun harus bisa menghasilkan karya-karya sebagai bentuk implementasi teori yang telah diajarkan, seperti itu. Itu dari dampak positifnya. Dari dampak negatifnya sendiri, yang pertama ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital artinya perbedaan tingkat pemahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini menjadi dampak negatif seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, siapa yang duluan dapat maka dia yang duluan paham. Siapa yang terakhir dapat maka dia yang terakhir paham. Seperti itu. Artinya pasti yang ada namanya kesenjangan seperti itu. Jadi tidak heran bahwasan jika kesenjangan ini menjadi poin pertama dalam dampak negatif di era 4.0. Yang kedua, perubahan kurikulum yang lambat. Adanya perkembangan era, maka dalam pendidikan juga harus ada yang namanya perubahan kurikulum. Gunanya apa? Gunanya untuk menyesuaikan dengan era yang sekarang. Nah, yang menjadi masalahnya itu lambatnya penerapan kurikulum tersebut. Kurikulum sudah dibuat tapi pengimplementasiannya, penerapannya masih terhambat. Nah, ini yang menjadi dampak negatif yang terjadi sekarang. Setelah itu ada tantangan dalam pelatihan guru. Nah, ini tadi udah banyak disebutkan bahwasanya tantangan dalam pelatihan guru, bahwasanya seorang guru harus bisa mengupgrade dirinya, harus bisa terus up to date, harus bisa mengetahui apa saja isu-isu yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh guru-guru sekarang, sehingga nantinya tidak ada yang namanya ketinggalan informasi. Akhirnya akan terjadi kurang efektif dalam memberikan proses pembelajaran sebab pengetahuan yang kurang, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia dan negara-negara yang disebutkan tadi itu tidak jauh berbeda, di mana masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Masih ada perbandingan, yaitu antara sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, dan problem. Nah, ini masih perbandingannya terkhusus pada ada sistem, ada problematika, dan ada kebijakan. Bisa diruntutkan bahwasannya adanya suatu sistem pendidikan yang baru, maka akan menimbulkan problematika yang baru juga. Setelah menimbulkan problematika yang baru, maka akan timbul penyelesaian dari problematika tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk menyelesaikan problematika tersebut, ya. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.